Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjabarkan tentang mekanisme inflamasi. Eh, di sini arti mekanisme inflamasi yaitu diawali dengan adanya iritasi, di mana sel tubuh memulai proses perbaikan sel tubuh yang rusak. Sel rusak dan yang terinfeksi oleh bakteri dikeluarkan dalam bentuk nanah, kemudian diikuti dengan proses terbentuknya jaringan-jaringan baru untuk menggantikan yang rusak. Oke, kita selanjutnya ke slide selanjutnya. Mekanisme inflamasi, yaitu ada 4 ya di sini. Yang pertama yaitu otot-otot polos sekitar pembuluh darah menjadi besar, aliran darah menjadi lambat di daerah infeksi tersebut. Leukosit menempel pada dinding kapiler dan keluar jaringan. Yang kedua ialah ada sel endotel menjadi kecil, menjadikan ruang antara sel endotel meningkat dan meningkatkan permeabilitas kapiler atau vasodilatasi. Yang ketiga ialah molekul adesi diaktifkan pada permukaan sel endotel pada dinding bagian luar kapiler dan terjadi proses ekstravasasi. Yang keempat ialah aktivasi jalur koagulasi menyebabkan fibrin clot secara fisik menjebak mikroba infeksius dan mencegah mereka masuk ke aliran darah. Oke, kita masuk ke selanjutnya, yaitu secara garis besar itu tahapan inflamasi dibagi menjadi 2 tahap ya, yaitu inflamasi akut dan inflamasi kronis. Kita masuknya ke inflamasi akut. Adalah inflamasi yang terjadi segera setelah adanya rangsangan iritan. Pada tahap ini terjadi pelepasan plasma dan komponen seluler darah ke dalam ruang-ruang jaringan ekstraseluler, termasuk di dalamnya granulosit, neutrofil yang melakukan pelahapan atau fagositosis untuk membersihkan debris jaringan dan mikroba. Yang kedua ialah inflamasi kronis. Terjadi jika respon inflamasi tidak berhasil memperbaiki seluruh jaringan yang rusak kembali ke keadaan aslinya atau jika perbaikan tidak dapat dilakukan sempurna. Penanganan yang dapat diberikan ketika mendapati pasien mengalami radang atau inflamasi ini yakni dapat dilakukan dengan cara pemberian obat antiinflamasi. Kita masuk ke slide yang selanjutnya, yaitu tanda dan gejala inflamasi. Oke, yang pertama ialah rubor atau kemerahan. Itu tuh tahap pertama inflamasi darah berkumpul pada darah cedera jaringan akibat pelepasan mediator kimia tubuh atau LPH. Yang kedua ialah tumor pembengkakan. Plasma merembes ke dalam jaringan intestinal pada tempat cedera. Kini mendilatasi asterol, meningkatkan pembalitas kapiler. Yang ketiga ialah kalor atau panas, disebabkan oleh bertambahnya pengumpulan darah atau karena pirogen, substansi yang menimbulkan demam, mengganggu pusat pengaturan panas hipotalamus. Yang keempat ialah fungsi lysa atau hilangnya fungsi, disebabkan oleh penumpukan cairan pada cedera jaringan dan karena rasa nyeri. Kedua, mengurangi mobilitas pada daerah yang terkena. Yang kelima ialah dolor atau nyeri, disebabkan pembengkakan pada pelepasan mediator atau mediator kimia. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu gejala klinik atau rubor, kolor, dolor, tumor, loss of function. Kita masuk yang ke pertama, yaitu kemerahan dan panas karena peningkatan darah di lokasi inflamasi. Yang kedua ialah bengkak disebabkan karena akumulasi cairan. Yang ketiga ialah nyeri disebabkan pelepasan bahan kimia yang dapat menstimulasi ujung syaraf. Yang keempat ialah kehilangan fungsi disebabkan oleh multifaktor. Yang kelima, tanda tersebut tampak ketika reaksi inflamasi akut berlangsung pada permukaan tubuh. Ini contoh dari gejala klinik ini dapat dilihat dari ini ya, kakinya itu gambar cantengan kalau bahasa ininya. Kita lanjut ke slide selanjutnya ialah kita memasuki gambar, yaitu di sini kayak ada gambar duri, itu tuh kayak kulit. Di situ ada kayak pentagon, sinyal kimiawi, ada pembuluh darah.
Sel darah putih, sel fagosit mendekati ke daerah luka yang kena duri tadi. Terus datang tuh sel-sel fagosit memakan bakteri yang bekas tadi. Nah, kita masuk ke selanjutnya. Ini gambar kedua, yaitu dapat kita lihat ya di sini. Dan terima kasih atas waktunya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.